Ika sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah, kelihatan sekali dari Iya. mukanya ceria. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Jadi ini kami ada mau nanya beberapa hal Bu ya. Yang pertama ini mengenai kepemimpinan Bu. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi yang pertama ini kami mau bertanya kepada Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini terjadi di SMA Negeri 1, baik masalah kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Bagaimana Ibu mengenali kasus-kasus ini Bu? Ya. Nah, kalau sebelumnya Ibu ini selaku wakil kurikulum. Ya, Jadi ada batasan-batasan yang Ibu tahu dan ada batasan yang Ibu kurang tahu. Kalau selama ini selaku wakil kurikulum, kita bisa mengidentifikasi dari wadah atau dari kemudian dari kita mengajar sendiri di kelas kita terutama. Nah, kalau dari kelas-kelas lain mungkin informasi itu kita dapatkan dari guru-guru wali kelas. Kalau kita ada mungkin itu sumber-sumbernya. Ya. Kalau selama ini bagaimana Bu mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalnya sama-sama mengandung nilai untuk kasih sayang kita sebagai murid atau mengandung nilai keadilan, kejujuran, itu bagaimana prosedurnya biasanya Bu mengambil keputusan kalau dihadapkan dua pilihan? Misalnya pilihannya apa? Misalnya kasus Bu ya, mungkin ini pernah atau tidak terjadi di SMA Negeri 1. Misalnya anak itu tidak memenuhi syarat untuk kehadiran untuk naik kelas, tetapi anak ini punya prestasi. Nah, itu bagaimana memutuskan anak itu akan tetap kita naikkan atau sesuai dengan peraturan misalnya berapa persen tidak hadir berarti tidak kita naikkan. Nah, itu bagaimana biasanya sekolah memutuskan? Kalau sekolah memutuskan tentunya dengan data, dengan data dari wakil kesiswaan, dari guru BK, dari guru kelas dan dari mata pelajaran. Nah, kalaupun ada salah satu syarat-syarat yang tidak terpenuhi itu kan ada rapat kenaikan kelas. Nah, itu akan sangat memegang peranan penting. Bila ada salah satu di antara syarat itu tidak memenuhi, misal kehadiran, kehadiran ini kurang dari 90%, tapi mereka mempunyai prestasi, membanggakan SMA Negeri 1, tentunya ada poin lebih dari anak ini. Nah, itu kita sampaikan di rapat. Jadi wali kelasnya mengutarakan apa kelemahan dan kelebihan anak ini. Mengapa dia tidak sering masuk, alasannya apa, ataukah mungkin data kita yang tidak valid. Bisa saja dia izin tapi suratnya nggak sampai atau ada miskomunikasi situ. Nah, jadi rapat itu ditentukan oleh seluruh guru. Akhirnya kita ambil keputusan anak ini naik atau tidak. Kalau memang anak ini baik, artinya persentase kebaikannya itu banyak dengan pertimbangan yang lebih hanya satu misalnya dari 5 syarat itu, dan itu masih bisa kita berikan perbaikan ke depannya untuk nilai-nilai kebaikan ke depannya. Saya rasa anak ini bisa kita mungkin itu. Bagaimana kalau seandainya ini Bu ya, kalau mengambil keputusan itu kan ada 4 paradigma ya. Misalnya itu ada paradigma individu dalam menghadapi kelompok, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau yang keempat tuh keputusan jangka pendek atau jangka panjang. Kalau dari kasus tadi memutuskan untuk naik, berarti itu paradigmanya rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, sementara kan kalau mau mengambil secara keadilan, kalau tidak memenuhi itu kan berarti nggak naik Bu ya, tapi karena si anak punya prestasi kita naikkan. Nah, itu mungkin nggak terjadi konflik dari murid-murid yang lain atau wali murid yang lain, karena kan bisa jadi mengapa terjadi perlakuan berbeda misalnya. Bagaimana Bu menghadapinya Bu? Kalau data kita benar dan pertimbangan kita benar, tentunya tidak akan pernah ada konflik. Tidak akan pernah ada konflik selama itu benar. Jadi kalau memang pertimbangan dari seluruh orang bahwa anak ini baik, ya hanya di satu sisi dia jelek, itu kan wajar saja. Yang kedua mungkin yang tadi misalnya anak
Tapi anak ini kalau menurut saya itu jangka panjang. Jadi kalau dia tidak dinaikkan mungkin ya kasus-kasus yang satu tadi kan itu tidak akan terlalu mempengaruhi di kemudian hari. Tapi dengan adanya teguran mungkin ada peringatan, kemudian nanti pada saat pembagian rapor kita kasih tahu permasalahannya ya. Nah mungkin mudah-mudahan jadi kelas yang lebih tinggi dia akan memperbaiki kesalahan itu ya, kalau kesalahan itu hanya 7. Tapi kalau kesalahan itu banyak, pastilah Dewan Guru di rapat itu akan berkeberatan untuk menaikkan itu. Nah kalau rapat itu sudah mengatakan tidak ada yang setuju, untuk apa kita naikkan? Jadi mungkin setiap guru sudah diminta pertanggungjawaban atau menceritakan bagaimana anak ini di kelas. Tentunya guru-guru yang tidak mengajar itu akan lebih jelas tentang anak ini, sehingga mereka bisa berpendapat sebagusnya diapakan. Nah kalau sudah diputuskan tidak naik, tentunya ini tetap tidak naik. Dengan kita karena kasih sayang, kasihan, tapi memang sudah berat kasusnya itu pembinaan kita sudah maksimal ya, kecuali pembinaan kita tidak maksimal. Kalau pembinaan dari wali kelas, guru BK itu sudah sangat maksimal. Pemanggilan sudah mungkin 3 kali, lebih dari 3 kali dari wali kelasnya, dan datanya ada. Akan ada yang perlunya data dari guru-guru mata pelajaran, baik kehadiran, nilai, tugas-tugas itu sangat penting. Berarti 3 prinsip pengambilan keputusan, misalnya berdasarkan hasil akhir, berdasarkan rasa peduli, sama berdasarkan peraturan itu memang benar-benar diterapkan Bu ya di salah satunya ya. Berarti berdasarkan peraturan lihat dulu berapa datanya, syaratnya apa, ya, kita paparkan dulu syaratnya ini, sehingga nanti akan terfilter anak-anak yang tidak memenuhi syarat-syarat itu. Berarti memang diambil dulu berdasarkan peraturan pengambilan keputusan. Prinsip ketiga baru berdasarkan rasa peduli tadi. Jangka pendek, jangka panjang, ya, pertimbangan anak ini nanti mau kemana. Berarti kan dari pemaparan itu tadi kan kita ini kalau di kami itu ada tuntunan 9 langkah mengambil keputusan Bu ya. Tapi secara umum itu sudah menyatakan berarti sudah ada uji legal tadi Bu ya. Uji legal tadi data dari wali kelas sudah ada lagi, jadi uji standar profesional guru itu sudah melakukan pembinaan atau belum. Terus ya uji intuisi kan, rasa kasihan kita kalau masa depannya kalau tidak kita naikkan apa jadinya gitu ya. Yang keempat berarti uji publikasi ini ya tadi dibawa di rapat Bu ya, diputuskan di rapat. Uji orang yang menentukan masa depan. Kalau yang uji idola panutan tadi sudah diterapkan, sebab kita ini guru Bu ya. Guru ini ya bagaimanapun harus mengidolakan, memberikan yang terbaik untuk anak. Oke, berarti faktor-faktor yang mempermudah mengambil keputusan seperti kasus dilema etika tadi adalah diputuskan oleh rapat bersama Bu ya. Data dan rapat bersama. Oke, sepertinya sudah terangkum semua nih Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sebelumnya terima kasih pada Ibu Zanira sebagai Kepala TK Aisyah 17 sudah mau diwawancarai. Ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Bu. Yang pertama, kasus-kasus apa yang mungkin pernah terjadi di sekolah Ibu? Salah satu contoh kasus. Baik, kalau yang biasa saya temui di sekolah itu masalah pembayaran uang sekolah. Oh, berarti pembayaran uang sekolah berarti termasuk dilema etika Bu ya. Nah itu jadi kalau kasus seperti itu nilai kebajikannya mungkin pasti rasa kasih sayang sama rasa keadilan Bu ya. Nah bagaimana langkah penyelesaian yang Ibu lakukan biasanya? Kalau biasa ini kan dari awal pendaftaran pertama itu orang tua siswa kan mendaftarkan anaknya di sekolah, itu biasanya kan mereka tanya berapa Bu biaya uang masuk sekolah. Nah terus bisa diangsur nggak ya, karena kan kita kan kasihan juga, ada yang memang perekonomiannya di bawah menengah, kita kasih keringanan dengan cara bisa diangsur beberapa kali. Namun kenyataannya pada saya kasih tempo misalnya sampai
memasuki semester 2 itu biasanya uang sekolahnya sudah harus lunas, ya kenyataannya pada sampai anaknya selesai TK masih ada yang belum selesai angsurannya. Nah, jadi kalau misalnya kasus seperti ini kan berarti kita harus mengambil keputusan itu berdasarkan prinsip, kan ada 3 Bu ya, berdasarkan hasil akhir, berdasarkan peraturan, berdasarkan rasa peduli. Nah, Ibu biasanya apakah anak-anak itu tetap diberikan kesempatan untuk belajar atau bagaimana? Oh iya, tetap, karena kalau kita misalnya tetap ini kasihan juga anaknya kan mau sekolah, sementara orang tuanya juga mungkin uangnya belum cukup, tetap kita berikan keringanan untuk dia angsur. Terus supaya anaknya bisa sekolah seperti anak yang lain. Berarti Ibu ini mengambil keputusan berdasarkan rasa peduli, Bu ya. Berarti mengabaikan rasa peraturan. Berarti paradigma yang Ibu terapkan ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan ya. Karena masa depan anak. Terus juga mungkin kita berpijak kepada jangka panjang masa depan anak, Bu ya. Nah, berarti Bu dalam mengambil keputusan itu kan berarti ada beberapa langkah-langkah ya yang biasanya kita ambil. Kalau yang kami pahami itu kan ada uji-ujinya. Nah, berarti apakah Ibu itu melaluinya sudah dengan rapat dengan yayasan atau menyampaikan kepada yayasan tentang beberapa kendala anak-anak yang belum bayar atau bagaimana ini Bu? Iya, karena kan kasus yang seperti ini sering terjadi kan. Jadi saya sudah konsultasi juga dengan pengurus, berdasarkan rasa kasihan saya katakan, Bu ini dia angsur aja, biarpun anaknya sudah tamat saya kasih waktu kesempatan sampai dia lunas gitu. Kebetulan juga pengurus kita juga orangnya bijaksana, dia memberikan kesempatan kepada orang tua untuk melunasinya. Oke, berarti 9 langkah-langkah pengambilan keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai Bu ya, menentukan siapa yang terlibat, itu orang tuanya tadi, fakta juga keadaan ekonomi tadi ya, terus pengujian misal dari uji legal ini bertentangan dengan peraturan sekolah atau tidak, uji regulasi Bu ya, terus uji intuisi adalah rasa kasih sayang terhadap murid tadi Bu ya, uji publikasi Bu tadi sudah sosialisasi bayaran di awal Bu ya. Terus panutan tadi sudah juga menyatakan kepada yayasan. Publikasi berarti semua uji sudah Ibu lakukan. Jadi pada akhirnya kalau ada anak-anak yang mengalami seperti ini akan tetap diberi kesempatan untuk belajar Bu ya. Tetapi tetap diberikan pengarahan kepada orang tuanya, kesempatan untuk melunasi Bu ya. Oke, benar, berarti dengan jadwal waktu tertentu meskipun si anak itu sudah selesai pendidikan. Jadi memang adakah pengurangan biaya apa Bu? Pernah Waktu itu ada SPP anak yang pas di bulan Juni itu dia belum selesai, juga kita kasihan, orang tuanya juga tidak bekerja. Saya bilang ke pengurus, gimana Bu untuk bulan Juni ini digratiskan saja. Alhamdulillah ya, seperti yang saya katakan tadi, pengurusnya bijaksana ya, akhirnya untuk bulan Juni itu digratiskan. Oke, iyalah karena kita sekolah swasta ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira bisa dipetik dari pengalaman ini Bu? Mengambil keputusan ini berarti kita memang harus tahu fakta tentang ekonomi anak Bu ya. Terus sosialisasi di awal Bu ya. Oke, mungkin itu saja Ibu Zanira ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini benar-benar menambah wawasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.